Podme, podcast recharge and relax. Halo Podme Friends, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun Podme Friends menyaksikan tayangan ini, semoga lagi dalam keadaan sehat dan bahagia. Bahagia dong ya, apalagi bertemu dengan aku, wajah baru di Momakcast ya. So, perkenalkan aku Irma, dan mulai sekarang aku akan bergabung di Momakcast. Jadi untuk kedepannya Moms dan juga Podme Friends akan lebih sering ketemu sama aku. Sama aku nanti kita ngobrol, kita chit-chat, hal yang penting maupun yang sampai ke hal-hal remeh gitu ya, akan kita berbincangkan. Kita akan sharing pengalaman, juga kita akan cari ilmu bareng-bareng dari tamu-tamu yang datang ke Podme, ke Momakcast ini. Seperti tamu yang hari ini hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah seseorang yang berkecimpung di bidang tarik suara. Tapi jangan bayangin tarik suara itu adalah menyanyi ya. Ini tarik suara lain, tapi sama-sama profesi atau bidang yang membutuhkan keterampilan dalam olah suara. Mungkin Moms pernah dengar ada satu profesi yang namanya voice over talent. Nah, beliau yang hadir pada hari ini adalah seorang voice over talent. Nah, kita akan bincang-bincang dengan beliau. Karena sudah hadir di sini, kita langsung sapa aja kali ya. Halo kamu, apa kabar? Kabar baik, kabar cantik dua-duanya kita ya, Masya Allah. Cantik dong pasti, Masya Allah. Kan udah touch up. Ya, luar biasa. Moms yang di rumah juga lagi cantik, lagi ngelihat perbincangan kita hari ini. Iya. Tadi aku udah mention bahwa dirimu adalah seorang voice over talent. Thank you, Mam Irma. Betul. Aku juga mau kasih tahu ke Podme Friends semua bahwa Mom di samping aku ini bernama Mom Fitri. Ya, halo Mam and Podme Friends. Aku Fitriani Rahman, biasa dipanggil Fitri, dan aku salah satu member dari komunitas Mom Academy. Iya. Dan aku saat ini freelancer voice over talent. Iya. Gitu. Aku lengkapin ya, bukan cuma sebagai member, tapi Mom Fitri ini dulunya adalah pejabat dari region Bekasi Barat ya. Dalam masa bakti tahun 2022 Berat banget Bu pejabat ya. Betul. Dulunya adalah pejabat Moma Regional Bekasi Barat ya. Kemudian juga beliau sekarang ini adalah Moma Mentor untuk sebuah klub. Namanya apa, boleh di-mention? Klub dari Mom Academy namanya Talent Club. Nah, Talent Club itu jadi pengen tanya, talent yang di situ termasuk voice over talent kan ya? Salah satunya itu pastinya. Makanya tunggu aja ya, mudah-mudahan bisa segera launching nih klubnya nih. Nah, gitu. kita support bareng-bareng ya. Oke, siap. Kita mau ngobrol dulu tentang keseharian Mom Fitri deh. Sekarang kesibukannya lagi ngapain aja? Aku sebagai seorang ibu rumah tangga dari 2 orang anak. Yang pertama udah 9 tahun, yang kedua itu 5 tahun. Nah, sehari-hari itu kerjaan aku adalah nyariin casting. Oh gitu. Sama latihan pastinya ya, latihan voice over ya. Oh gitu. Oke. So, biasanya waktu untuk melatih diri atau cari-cari castingan itu di jam berapa sih? Ketika anak-anak udah beres berangkat sekolah sih ya, berarti di atas jam 9 lah sampai jam 11 itu aku mulai buka laptop, latihan baca naskah ataupun juga bikin konten dong pastinya kan. Bisa nih latihannya tuh dari caranya ya bikin konten gitu, Mom Irma. Kalau naskahnya itu sendiri bikin sendiri atau dari mana sih? Macem-macem, karena aku udah beberapa kali ikut pelatihan, suka dapat naskah juga kan, itu bisa buat bahan latihan. Atau juga nih kita scroll dari media sosial kan suka ada iklan dari brand-brand gitu kan. Nah, betul. Kalimat copywritingnya itu bisa banget tuh dijadiin bahan kita latihan buat baca voice over. Oke. Gitu. Ini selama melatih diri sebagai voice over talent, kalimat mana sih yang paling kamu suka, Moms? Coba gimana suaranya? Kalimat apa? Iklan apa? Iklan, oh iya. Suara apa, iklan atau kalimat apa yang jadi favorit Mom Fitri? Ini kan ada sebutan brand ya, tapi ya mungkin salah satu contohnya ketika orang baca voice over adalah mengenalkan sesuatu yang baru. Baru, beli sekarang juga, kayak misalnya kayak gitu-gitu ya. Aduh, aku jadi pengen langsung beli. Nah, salah satu gunanya orang mengisi suara di sebuah produk itu ketika orang dengerin suara voice overnya gitu. Ini iklan apa ya? Bikin pengen gitu. Dan kadang orang mikirnya iklan tuh harus suara bagus, padahal enggak loh, Mom Irma. Kan zaman sekarang tuh iklan-iklannya kadang suaranya ada yang nyeleneh juga gitu ya. Iya. Kayak suara males tapi iklan kayak gitu loh. Jadi agak unik gitu. Unik, Suara dibikin unik macam-macam. Moms, perjalanan kamu sendiri dari awal tertarik atau mungkin berkecimpung dalam dunia voice over itu gimana sih, ceritain dong? Iya, jadi dari awalnya itu dulu banget sih ya, pas SMA aku pernah
siaran di radio daerah gitu kan. Oh sekarang udah gak SMA tapi kok masih anak SMA? Aku udah 17 plus selama berapa tahun gitu ya. Gak jauh ya, aku 18. Anggap aja begitu. Iya. Kemudian dari SMA udah pernah siaran. Terus juga waktu SMA kan aku pernah ngisi iklan juga nih. Nah dulu tuh belum ngerti bahwa itu namanya voice over. Nah setelah jadi ibu, terus kan aku vakum ya jadi ibu rumah tangga aja gitu kan. Terus aku penasaran apa yang bisa aku lakuin lagi ya gitu. Nah akhirnya karena banyak orang juga yang bilang kamu kan pernah jadi penyiar, suara kamu bagus katanya kayak gitu-gitu ya, orang yang bilang ya emang gitu. sih Katanya gitu, terus ya udah kamu coba aja ngisi suara gitu. Emang ngisi suara kayak apa sih? Yang awalnya aku nyari tentang gimana caranya jadi penyiar lagi, tapi karena aku sadar udah jadi ibu rumah tangga gitu kan. Terus juga lowongan penyiar di umur-umur segitu kayaknya udah gak ada. Ya udah deh banting setir deh ke pengisi suara. Oh namanya ternyata voice over gitu. Betul-betul. Nah voice over ini ternyata gak cuma iklan, tapi kayak isi video narasi juga voice over gitu kan. Nah terus akhirnya ketemulah salah satu komunitas, terus tempat pelatihan. Akhirnya ya itu dia, aku gabung komunitas, aku ikut pelatihan dan dapat kesempatan untuk ngisi suara di beberapa klien gitu kan. Sampai sekarang dari 2019 akhir 2020 lah anggaplah ya, sampai sekarang berarti 2023 kurang lebih 3 tahun lah. Kurang lebih 3 tahun. Itu pun karena emang kamu baru menyadarinya sekarang-sekarang ya. Dulu waktu jadi penyiar di sekolah itu radio sekolah atau radio apa? No, radio daerah. Radio daerah. Berarti udah radio. Maksudnya kamu udah terjun sebagai penyiar profesional juga ya. Itu. Oke. Nah, pada saat bergabung di komunitas. Komunitas apa aja sih? Ini mungkin Power Me Friends juga pengen tahu komunitasnya apa saja yang menaungi para voice over talent ini, atau tempat mereka mau belajar untuk menjadi seorang voice over talent. Banyak sih ya komunitas voice over sekarang, apalagi yang namanya voice over itu kan lagi booming banget semenjak pandemi nih, Mama Irma ya. Nah, salah satu komunitas yang di komunitas ini tuh jangan ragu deh, isinya bukan cuma yang udah expert atau yang udah senior, tapi juga ada yang pemula, kayak yang baru penasaran doang kayak apa sih voice over itu ada. Salah satunya adalah komunitas voice over Daber Announcer Indonesia, itu ada di Facebook atau singkatannya KVDAI. Di Instagram juga ada tuh @KVDA Indonesia. Terus ada lagi nih, ini agak banyak, mungkin buat Pod Me Friends sama Moms barangkali pengen stalking di Instagramnya gitu ya, biar ngeliat juga. Itu ada BVO Academy, terus juga ada Hivodap, ada Ngevoice, terus juga ada TVOC, The Voice Over Club gitu ya, sama ada lagi Pesona Acting Suara. Nah, di dalam komunitas ini, kenapa dari awal aku banyak ya ternyata ya komunitasnya banyak banget, Mam Irma. Nah, apa sih manfaatnya kita bergabung ke komunitas ketika kita pengen belajar voice over gitu? Buat kita jadi punya guidance nih, bisa ngelihat yang udah dulu kayak apa mereka menjalankan profesi voice over itu gitu ya. Terus syukur-syukur kalau misalnya kita mau mentor yang mereka tuh ngebuka pelatihan secara gratis, ayo ikut aku yuk, ngelihat aku lagi tag yuk misalnya kayak gitu. Ataupun mentor yang kan udah punya channel ke brand-brand atau itu gitu ya. Terus mereka sharing, ini ada casting nih, siapa yang mau ikutan, kayak gitu. Di komunitas tuh hal-hal kayak gitu tuh yang menurut aku penting banget, membuat kita harus join ke komunitas gitu. Jadi selain dapat pendidikannya atau mungkin pelatihannya, tapi juga dapat linknya ya. Dapat linknya itu, networkingnya dapat. Networkingnya betul. Latihan dasarnya biasanya apa aja sih, Mam? Untuk pemula lah misalnya. Yang utama yang biasa ditekankan adalah suara harus jelas ya, artikulasinya harus jelas, terus harus punya intonasi yang menarik, terus juga kayak misal powernya harus keluar ya, jangan suaranya tuh dicantik-cantikin. Aku inget banget tuh waktu pas awal-awal belajar voice over tuh ya mungkin karena aku belum ngerti gimana, jadi suaranya tuh dicantik-cantikin, dibilang saya nggak butuh suara cantik kamu, jelek gitu ya. Yang penting itu kamu harus bisa menyuarakan ini sesuai brief saya kayak gitu kan ibaratnya ya. Jadi, padahal menurut kita itu udah oke ya. Bagus. Dengan begitu kita akan jadi oke. Ternyata bukan itu harapannya. Enggak. Nah makanya penting banget latihan dengan mentor atau orang yang jauh lebih senior lah katakan, supaya ngasih kita feedback. Karena kadang kalau kita latihan sendiri kita sudah ngerasa itu bagus deh gitu. Tapi telinga orang kan bisa beda kan, apalagi mentor gitu. Tadi pertanyaannya adalah latihan dasarnya biasanya apa aja? Latihan dasar dari artikulasi, intonasi, terus emphasizing, terus juga power, terus sama latihan vokal yang biasa ada di YouTube juga bisa tuh. Jadi kayak vokal warm up. Kalau misalnya kita mau nyanyi kan suka ada latihan kayak gitu juga. Tuh, itu bener mirip kan tuh. berarti yang tadi aku bilang tarik suara. Iya emang bener mirip. Jadi latihannya kayak mirip ya. Kayak gimana sih caranya supaya kita tuh ketika ngomong pakai suara tuh suara diafragma kayak gitu ya. Terus gimana sih caranya supaya ketika kita ngomong tuh muka kita nggak kaku kayak gitu. Terus jadi ketika kita ngomong tuh jangan
baru ini adalah produknya gini-gini, kan itu kan nggak Iya. dapet ya feel-nya ya. Kadang ketika kita membawakan satu naskah tuh harus badannya ikutan gerak, jadi nggak cuma suaranya aja tapi badannya juga kadang harus stretching juga kayak Iya. gitu Mom Irma, supaya bisa dapet feel-nya ketika membawakan naskah gitu. Berarti semuanya ikut menyuarakan suara itu gitu ya. Bener. Gimana sih, bener gak sih tadi aku bahasa aku, pokoknya begitulah maksudnya ya. Kemudian untuk menjadi seorang voice over talent, kalau kita udah masuk ke komunitas, kita udah latihan, itu biasanya butuh berapa lama untuk bisa jadi mateng? Buah kali mateng. Nggak, Sayur maksudnya- ya dimasak ya. maksudnya Benar. tapi poinnya seperti itu. Ya gimana kurang tuh? lebih gitu ya. Jadi kayak langkahnya mungkin dari pertama aku latihan, terus ketika dapat klien tuh butuh berapa bulan, misal kayak gitu ya. Kan biasanya dinilainya dari akhirnya dapat klien kayak Iya. gitu kan, masuk ke dunia voice over. Ini beda-beda, atau sebut aja kapan sih seorang voice over talent disebut profesional gitu kan ya. Ya, oke. Nah, ini ada dua pendapat nih Mom Irma, menarik, dari dua mentor aku yang berbeda. Yang pertama bilang, disebut voice over profesional ketika lo udah nerima bayaran untuk ngerjain voice over project, ya itu oke. udah bisa disebut profesional Iya, dong, sudah dihargai katanya gitu. secara profesional ya. Udah dihargai secara profesional. Lo ngerjainnya profesional kan? Ya iyalah profesional lah, katanya gitu. Tapi ada juga satu lagi bilang, voice over talent profesional itu kalau kamu sudah berkecimpung lama banget, kamu udah tahu seluk-beluknya kayak apa, dapat naskah kayak apapun, kamu udah tahu ini tuh eksekusinya kayak apa. Terus ketika deal-dealan harga, kamu udah nggak nanya-nanya lagi tuh, ini pantasnya harga berapa ya, kayak gitu. Udah nggak kayak gitu lagi. Jadi Itu baru profesional gitu. baru profesional. Oh, Jadi oke. menurut aku setuju dengan kalimat, ya kalau lu udah dibayar udah profesional, tapi ya istilahnya mungkin profesional juga ada level-levelnya kali ya, yang pro banget gitu sama yang masih di awal, tapi ya kita mengerjakannya secara profesional. Jam terbang juga ngaruh sih, bisa tahunan gitu, bisa dibilang gitu. Aku boleh nanya nggak, sejauh ini Mom Fitri udah menghandle berapa project gitu, atau sudah berapa lama menerima job-job dari klien-klien? Klien ya. Kalau dari klien sih selama 3 tahun ini tiap tahun pasti ada aja gitu ya, alhamdulillah. Tapi mungkin jumlahnya memang belum banyak. Cuma aku juga sering alhamdulillah menang challenge nih Mom Irma. Nah, challenge Terutama yang berhubungan dengan voice voice over, itu challenge ya. voice over ini ya. Kan karena sekarang tuh banyak banget brand-brand yang mereka tuh supaya makin dikenal, munculin aja challenge voice over gitu. Karena peminat voice over tuh banyak banget kan ya. Jadi sambil bikin challenge, sambil memperkenalkan produk, sambil juga pokoknya semuanya tuh sekalian lah dalam Iya, challenge itu gitu. Maksudnya dia mencari talent dari situ gitu, dari challenge itu. Tapi biasanya sih setelah menang challenge ya udah, suara kita nggak akhir. Ada juga nih, ada waktu itu challenge dari radio kalau nggak salah ya. Jadi dia sengaja bikin challenge voice over. Nah yang menang itu nanti memang akan direkam lagi suaranya untuk mengiklankan produk yang Oh di gitu. challenge-kan itu gitu. Tapi ada juga yang cuman ya udah challenge aja biar produknya makin dikenal, tapi juga orang yang mengisi challenge-nya tuh seneng gitu, tertarik Oh, gitu. oke. Ini suaranya emang bening banget ya Mom Fitri, gimana sih cara ngejaga Aduh, suara Masya Allah. seperti itu? Kamu makan yang digoreng-goreng? Makan atulah, makan bakwan, paling enak tuh makan bakwan gitu ya. Kalau ngejaga suara mah ya nggak terlalu yang ketat-ketat banget kayak apa. Tapi kalau misalnya emang lagi jadwalnya tag, itu sebisa mungkin nggak makan atau minum sesuatu yang akan mengiritasi tenggorokan gitu kan. Misalnya seperti apa? Nggak minum es pastinya, nggak minum manis-manis kebanyakan gitu kan. Terus apalagi gorengan itu, walaupun tempting banget ya kalau yang namanya gorengan itu ya, apalagi bakwan kriuk-kriuk, enak banget kan. Tapi nggak makan dulu kalau pas mau take Nggak gitu makan ya? dulu kalau lagi mau take, karena memang nggak bisa gitu. Karena pasti akan langsung ngaruh ke suara itu kalau aku pribadi gitu ya. Cuman ada juga nih cerita nih Mom Irma, dari beberapa talent ada yang bilang malah ngerokok dulu supaya suaranya lebih deep. Ada yang kayak gitu. Jadi perlakuannya beda-beda kali ya tiap voice over talent gitu ya. Ada yang bener-bener ya itu tadi nggak makan atau minum sesuatu yang akan mengiritasi tenggorokan. Tapi ada juga yang bebas-bebas aja lah, suara gue bandel gitu ya ibaratnya kali ya. Kalau kayak mukanya bandel, mau dikasih apa aja nggak ngaruh gitu. Kayak itu kalau menurut aku itu don'ts-nya ya. Jadi itu yang kamu lakukan untuk menjaga suara, tapi dari segi don't. Kalau dari do-nya apa? Misalnya ada ritual khusus kah sebelum take, atau ritual khusus kah untuk menjaga suara ini tetap prima? Oke, pasti kalau mau take itu harus latihan dulu. Jadi nggak langsung tuh yang namanya terima naskah langsung baca, itu enggak. Itu
tadi stretching, terus juga ada latihan artikulasi, latihan mulut a i u e o Senam gitu wajah ya, senam ya. wajah gitu. Terus juga latihan pernapasan. Aku seringnya sih sambil nonton YouTube yang vocal warm up gitu loh, mom ear gitu. Sambil yang nginget-nginget, kadang juga ada tongue twister, belajar tongue twister kayak gitu. Jadi ya nggak bisa tuh begitu dapat naskah langsung dibacain suaranya langsung bagus. Menurut aku sih butuh waktu ya, kecuali mereka yang memang udah setiap hari tuh kayak suaranya buat voice over kayak gitu. Begitu baca, take terus oke gitu ya, bungkus ya. Biasanya Mom Fitri kalau take untuk job-job gitu, boleh tahu nggak sih biasanya berapa lama latihannya, terus berapa kali take sih kamu? Nah ini yang lucu juga nih. Jadi ada job yang satu kali take, oh yaudah oke gitu. Oh gitu. Tapi ada juga job-job yang sampai jadi aku dikasih naskahnya jam 5 sore nih, deal sampai jam 11 malam belum juga di ACC. gitu ya, belum di Belum di ACC. approval. Padahal besok udah mau tayang. Oh Jadi gitu. ya Allah, ini aku harus pakai suara yang mana lagi sih? Kadang sampai kayak Terus gitu intonasinya gitu. gimana gitu Iya, ya? kayak gitu. Terus Tapi biasanya ada arahan kan untuk job-job yang ada seperti itu. ada briefing. Jadi briefnya juga ada yang hanya lewat WhatsApp gitu. Silakan, pokoknya intinya adalah tone-nya seperti ini, terus intonasinya pengen yang seperti ini. Silakan kamu istilahnya imajinasi sendirilah seperti apa keluarnya gitu. Tapi ada juga aku pernah di direct langsung melalui Google Meet. Google Meet apa Zoom ya waktu itu ya, Google Meet. Jadi sambil aku tag, sambil kliennya sama agensinya tuh sambil dengerin gitu. Kayak gitu. Jadi pengarahannya langsung ya? Langsung pada saat itu. Biasanya ngerjainnya di rumah atau kamu perlu ke sebuah studio kah? Kalau aku sih mostly di rumah ya, karena freelancer aku lebih pilih remote karena ya itu tadi bisa sambil bentar ya lagi mau nunggu jemput anak dulu gitu, nganter anak dulu. Kalau ke studio untuk saat ini aku belum sih, tapi mudah-mudahan makin anak besar makin ada kesempatan buat bisa ke studio, karena emang feel-nya tuh beda banget kalau rekaman di studio sama rekaman sendiri gitu. Berarti setiap ngeliat mic gini udah, apalagi kita emang lagi ada di studio Iya, di ya, studio. berarti vibes-nya juga ikutan berbeda. Di Beda rumah punya banget. studio khusus gak sih, Mam? Kalau aku sih bukan studio khusus ya, tapi emang ruangnya kecil. Jadi semakin kecil terus semakin banyak barang-barangnya, itu justru semakin bagus untuk ruang Karena nggak rekaman. gaung ya? Iya betul. Oh betul. Gitu. Berarti itu namanya studio tuh. Bukan studio. Kalau studio itu orang pasti ya, bayanginnya studio nih ya. pribadi. Ya anggaplah begitu ya. Nggak, soalnya kalau misal teman-teman bilang studio mini tuh yang udah ditempelin busa khusus kayak gitu. Nah kalau aku nggak sampai kayak gitu. Kamu sih, redamnya pakai gitu. barang-barang itu ya? Baju ya habis diangkat dari jemuran ya Bu. boleh. Itu bisa ditiup. Bisa kan Bisa, ya. bener. Kasur ya Bu, ditumpuk bisa ya Bu. Anak-anak gimana Mam dengan kesibukan Mamnya sebagai seorang voice over talent gitu? Suka ini gak sih? Suka, aku mau dong Mam, aku dong panggilnya gimana di rumah? Bunda. Aku mau dong Bunda ikutan kayak Bunda, atau misalnya Bunda lagi apa sih? Aku pengen tahu gitu. Itu gak sih? Pasti ya, mereka karena ngelihat setiap hari aku masuk. Kalau lagi kesini jangan masuk dulu ya, kalau mau masuk ketok dulu gitu. Terus salah satu anakku yang paling gede sempat ngisi dubbing juga. Oh gitu. Sempat ngisi dubbing di salah satu animasi series di YouTube. Iya, makanya alhamdulillah mungkin karena dari situ ya. Jadi seorang voice over talent tuh ketika masuk komunitas, kadang dianya yang bisa dipakai gitu ibaratnya ya. Bisa juga anaknya nih. Karena voice over talent anak juga sekarang lagi banyak banget dicari. Oh gitu. Berarti anak-anak ini udah terpapar sama ibunya ya. Pasti. Kalau suami gimana? Kalau suami juga udah ngerti banget. Dia juga salah satu yang support banget. Termasuk ketika pas awal-awal aku latihan harus datang ke studio mana. Salah satu studio yang di Gunung Sindur itu loh yang aku bilang. Ada studio di sana. Oh gitu. Terus aku sampai dianterin ke sana. Pas itu kan masih musim WFH ya kalau nggak salah. Jadi suami masih bisa nganter-nganter lah. Gitu. Luar biasa support dari suami ya. Alhamdulillah. Kalau keluarga nggak support, aku mungkin nggak akan sejauh ini sih menurut aku. Ya, okay. Betul. Kalau Pod Me Friends atau moms yang ada di rumah pengen jadi kayak Mom Fitri, mereka harus ngapain dulu sih Mom? Langkah-langkahnya. Oke, mungkin stepnya ya buat moms dan juga Pod Me Friends yang penasaran sama dunia voice over gitu. Kan kadang suka ada yang nge-DM aku juga tuh, Mam Irma, gitu. atau ada yang komen di Instagram, Mam aku pengen dong kayak kamu gitu belajar voice over. Oh ya udah, pertama yang di awal tadi aku bilang, coba join komunitas. Join komunitas, terus lihat tuh di komunitas kan suka ada kegiatan-kegiatannya. Kayak misal kegiatan hari ini kita mau latihan voice over ya. Terus hari apanya lagi tuh latihan dubbing, terus latihan announcer kayak gitu. Itu diikutin aja tuh kegiatan-kegiatan yang ada di komunitas. Terus juga ketika ada pembukaan pelatihan, itu menurut aku wajib banget ikut pelatihan yang
mentornya adalah orang-orang yang memang senior berkecimpung di dunia itu gitu loh. Kalau misal aku boleh Very professional yes. talent. Mereka udah bukan 1-5 tahun lagi, tapi udah puluhan tahun ada di dunia itu. Jadi kan bener-bener udah tahu banget tuh kayak apa gitu ya. Ketika mereka buka pelatihan, kalau memang kita niat nih pengen jadi seorang voice over talent profesional yang beneran voice over ya, bukan sekedar hobi, ikuti pelatihan mereka gitu. Karena mereka yang tahu, mereka udah terpapar sama banyak sekali klien. Mereka tahu klien itu harapannya pengen kayak apa kalau misalnya ngasih naskah gitu ya. Tipikal kliennya juga beda-beda beda-beda ya, yang gitu udah ya. mereka hadapin. Mereka akan ngasih tips and trick. Ketika kamu ketemu klien yang seperti ini, gini loh cara nanganinnya loh, kayak gitu. Kalau yang masih baru-baru kan mungkin ketika dapat klien yang agak beda dari biasanya kan langsung, aduh gue harus gimana ya ngadepinnya kayak gitu. Ikut komunitas, terus juga ikut pelatihan, sama ikut voice over challenge yang bertebaran banyak banget. Kalau lagi beruntung ya kita bisa menang kayak gitu ya. Tapi juga itu buat bahan untuk mengasah, kan macam-macam nih voice over challenge. Kadang ada yang naskahnya itu harus narasi banget gitu. Ada juga yang naskahnya hard sell banget, istilahnya kayak itu yang ngejual banget. Nah itu buat jadi bahan latihan kita dalam dunia voice over gitu, Mom Irma. Tadi sempat nyebut profesional, very professional voice over talent. Siapa favorit Mom Fitri? Boleh ya disebut di sini. Boleh, ya. Mentor-mentor aku alhamdulillah aku pernah ngerasain diajarin sama mereka. Emang nggak boleh diedit. Aku mau sungkem dulu sama mentor-mentor aku. Yang pertama banget aku ketemu itu adalah Mas Bimoki sama Kak Binta Nadila. Aku pernah ikut voice over camp. Itu udah nggak kelas asing mereka. Itu ya. sangat terkenal banget ya mereka ya. Kak Bimoki, terus Kak Binta, terus juga aku pernah diajar sama Kak Agus Nur Hasan. Itu beliau dulu adalah salah satu dabernya Suneo di film Doraemon. Terus juga yang terbaru itu adalah aku diajar sama Kak Tisa Julianti, Kak Ian, terus juga sama Kak Agus Haryadi. Kalau Kak Agus sih dia adalah seorang bukan konten creator, maaf ya Kang Agus ya. Maksudnya adalah copywriter, agency biasanya gitu. Suaminya Kak Tisa Julianti, jadi sekeluarga di dunia kreatif gitu. Dunia kreatif luar biasa. Ini kayaknya juga akan menyusul sekeluarga menjadi berkecimpung di dunia kreatif ya. We'll see. Pesan-pesannya dong buat moms di rumah atau pemirsa Podme Friends yang hari ini nonton. Oke, kalau misal untuk Podme Friends dan juga untuk moms yang penasaran sama dunia voice over dan pengen nyobain voice over, itu tadi jangan ragu untuk gabung ke komunitas-komunitas voice over yang banyak banget itu. Mereka sangat open. Terus juga jangan malu-malu untuk keluarin suara, karena yang namanya voice over kan harus bersuara ya. Kadang orang, aduh malu suara aku gak bagus. Loh katanya pengen belajar voice over ya, dikeluarin dong suaranya gitu. Terus rajin-rajin follow para mentor ya. Mereka suka infoin kelas ataupun infoin challenge itu diikutin. Itu materi yang bagus banget untuk latihan supaya makin pede jadi seorang voice over talent gitu. Yang pastinya harus dimulai dari sekarang ya. Ikut komunitas, mulai bersuara itu dimulai dari sekarang. Kalau nggak sekarang ya kapan lagi, Mams? Betul. Mom Fitri terima kasih bincang-bincangnya di Momakes hari ini. Aku bahagia banget bisa ketemu Mom Fitri ya. Sama, alhamdulillah. Makasih Mom Academy, Momakes dan juga Podme udah mengizinkan saya untuk hadir di sini. Mudah-mudahan makin banyak voice over talent yang berkualitas. Amin. Baik Podme Friends, jangan lupa untuk mendengarkan Momakes di podme.id. Dan jangan lupa juga untuk menyaksikannya di channel YouTube Mom Academy. Kita udahan dulu ya, kita ketemu di kesempatan berikutnya. Dadah, bye. Dadah.